pegawai pemerintah melalui perjanjian kerja, kita hanya 9.464. Sementara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 1 juta, Pak Menteri. Dari apa yang disampaikan oleh para anggota, sebetulnya semua memiliki ekspektasi yang sangat tinggi kepada Pak Menteri, bahwa ada terobosan-terobosan yang bisa dilakukan oleh Pak Menteri. Saya terus terang saja didatangi oleh teman-teman yang guru PAI. Guru PAI menyampaikan beberapa kali kepada kami, mereka akan kerja di sekolah-sekolah yang di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi secara administratif ada di bawah Kementerian Agama. Mereka diperlakukan dengan melihat secara langsung bagaimana guru-guru di bawah Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Pendidikan jauh lebih baik pelayanannya dalam hal kesejahteraan dibandingkan di bawah Kementerian Agama. Sehingga saya kira ini lucu sekali, misalnya untuk pegawai pemerintah melalui perjanjian kerja, kita hanya, tadi disebutkan oleh Pak Menteri, 9.464 melalui P3K. Sementara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 1 juta, Pak Menteri. Jadi ada yang salah nih dalam hal Pak Menteri sering bicara di mana-mana tentang apa yang disebut dengan semua warga negara harus diperlakukan sama. Dalam hal pendidikan dan pelayanan pendidikan tidak boleh dibedakan antara lembaga di bawah Kementerian Agama dengan lembaga di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk itu Pak Menteri, ya ini karena kita bicara soal anggaran, apa yang sudah dilakukan oleh kita pada beberapa tahun yang lalu, Pak Menteri harus punya terobosan untuk bagaimana mengangkat pendidikan di bawah Kementerian Agama, baik itu madrasah, pesantren, sekolah-sekolah Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, itu diperlakukan sama dalam konteks pelayanan pendidikan. Dengan anggaran yang cuma 55 triliun dibandingkan dengan 350-an lebih triliun yang di bawah Kementerian Pendidikan dan Dinas Pendidikan, saya kira ini ada ketimpangan. Kan sama-sama nih anak muda nih yang ngurusin pendidikan. Di Kementerian Agama, Gus Yakut, anak muda, di Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Mas Nadiem. Jadi saya kira ini harusnya menjadi kolaborasi yang baik, ya, untuk bagaimana mencari terobosan-terobosan di dalam pengelolaan pendidikan kita. Pendidikan di bawah Kementerian Agama tidak boleh diperlakukan secara tidak adil. Ini saatnya Pak Menteri yang sama-sama muda duduk bersama membicarakan tentang pendidikan. Krusial tadi soal P3K yang saya rasa hampir semua anggota menanyakan. Jadi memang di berdasarkan peraturan Menpan RB nomor 2 2019 tentang pengadaan P3K untuk guru, dosen dan tenaga penyuluh agama, di pasal 1 angka 14 disebutkan Pak bahwa tenaga honorer adalah tenaga honorer XK2 yang telah mengikuti tes tahun 2013. Ya, database BKN itu yang ikut tes itu 42.539, itu terdiri dari 21.163 guru agama ini Pak ya, 72 dosen agama, 8 tenaga kesehatan, 262 tenaga penyuluh agama, dan 21.034 orang tenaga administrasi atau tenaga pendidikan. Kemudian di pasal 3 itu harus mendaftar di portal, namanya adalah SSCAN, Seleksi Nasional Calon ASN. Dari yang 42.000 tadi, ternyata yang mendaftar itu mengupload
SS kan ini hanya 9.642. Dari 9.642 ini yang lolos itu ada 9.495, terdiri dari 9.491 itu guru dan 4 dosen. Sehingga ini saya rasa penting untuk, karena ini kewenangannya bukan di Kementerian Agama, formasi ini adalah kewenangannya ada di Kementerian PAN-RB. Maka saya rasa upaya kita sudah, Dirjen Pendis mengirim surat. Kalau misalnya kewenangannya itu di Kemenpan RB, sementara ya, Kemendikbud sudah klaim bahwa dia sudah 1 juta, nah kenapa Kementerian Agama juga tidak melakukan pendekatan kepada Kementerian Pan RB supaya untuk Kementerian Agama juga dialokasikan formasi yang cukup besar juga, karena itu namanya nggak fair. Ya itu sudah dilakukan, cuman terkendala anggarannya di kementerian belum berhasil. Izin pimpinan, kami memahami jadi situasinya seperti yang disampaikan pimpinan, dan meskipun ini berat, kita akan berikhtiar. Kita melakukan komunikasi dengan Menpan RB dan mudah-mudahan ada perbaikan dari jumlah guru yang bisa diterima. Ini menjadi catatan buat kami semua di Kementerian Agama. Gus Menteri, kalau perlu ini Komisi 8 bisa undang Kemenpan RB untuk mendorong kenapa untuk Kementerian Agama itu tidak dialokasikan lebih proporsional, karena saya kira dari segi dari segi kesempatan harusnya sama dong. Ya kan, bahkan saya kira Kementerian Agama lebih besar yang honorernya dibandingkan dengan yang di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan gitu. Ini juga Pak, izin Pak Pimpinan, ini juga yang jadi masalah, yang 9.000 itu yang lolos K2 kemarin. Jadi tidak ada ruang lagi orang-orang yang bisa masuk untuk P3K ini. Jadi memang harus ada komunikasi, karena kasihan yang honor sekian tahun juga, sementara yang dapat porsi yang lolos K2. Itu barangkali yang bahkan Pak Menteri Agama dengan alokasi yang diberikan 1 juta untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mereka malah bingung juga untuk menutupi sebanyak itu. Saya bilang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kebingungan, sementara kita malah jauh kekurangan. Nah inilah poin penting dari Pak Menteri, Gus Menteri yang baru, yang saya kira punya kemampuan untuk melakukan akselerasi yang lebih luas gitu kepada kementerian-kementerian terkait dalam rangka memastikan bahwa kesetaraan dalam konteks perlakuan pendidikan itu harus dilakukan lebih proporsional dan berkeadilan gitu. Saya setuju sekali Pak, karena misalnya tenaga pendidik dan tenaga guru di Kementerian Agama itu 916.000, ini kemudian ditambah dengan 162.940 itu ke pendidikan. PNS-nya cuma hanya sekitar 17% Pak. Dari jumlah 200.000 lebih. Cuma 17%. Karena itu saya kira kita sangat berhak, Kementerian Agama berhak untuk mendapatkan itu. Satu, yang kedua, termasuk PIP. Kita juga sangat minim sekali. Gitu. Itu yang saya tadi angkat, teman-teman Komisi 10 bikin pendaftaran Pak. Di sana. Pendaftaran siap PIP ini puluhan ribu per orang. Sementara Komisi 8 Pak, tahu aja enggak itu soal PIP itu Pak. Jadi poin saya, itu yang saya angkat dari awal, bahwa ini mesti ada ya keadilan anggaran dalam hal pendidikan antara Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oleh karena itu, Gus Menteri, saya kira penting Gus Menteri melakukan pembicaraan, menghitung kembali soal kesetaraan politik anggaran pendidikan kita yang lebih berkeadilan, terutama untuk Kementerian Agama. Ya, silakan. Ya, izin pimpinan.